Hari ini pun bersamaan dengan ada 27 pasien dari satu yayasan yang mengelola anak-anak disabilitas. Dari 17 itu 27 pasien itu 5 orang itu yang anak disabilitas, yang 25 orangnya adalah karyawan daripada yayasan tersebut. Pak, terkait dengan disabilitas ini Pak, ada penanganan khusus nggak terkait dengan anak disabilitas ini Pak? Ya, jadi kami dapat informasi bahwa ada penularan COVID-19 di yayasan tersebut. Kemudian kita komunikasi dengan Kepala Puskesmas dan secara bertahap nyatanya beberapa karyawan positif, kemudian dilakukan tracking dan dilakukan juga swab ke seluruh karyawan dan anak-anak disabilitas. Dan kemarin kita mendapat satu jumlah yang sudah kita pastikan sebetulnya 29 orang ya. Jadi ada saya koreksi 7 orang sebetulnya anak disabilitas, tapi 2 orang ini memang ada demam, kemudian ada gejala ke demam berdarah. Maka 2 orang ini sedang diperiksa di Rumah Sakit Fatmawati. Yang 5 orang ini masuk ke rumah rawat COVID sore ini. Jadi dari awal karena ini ada kekhususan, maka kami komunikasi dan kita diskusi ya dengan pengelola di yayasan tersebut dengan juga unsur dari Puskesmas. Jadi kita kan ingin juga bagaimana penanganan karena ini kekhususan. Nah, kemudian akhirnya kita sepakati dari 22 karyawan yayasan tersebut kan jadi penghuni ini di rumah rawat COVID. Nah, kemudian akhirnya mereka lah yang akan secara intens mengawasi dan mengawasi yang 5 orang disabilitas ini. Dan kami sifatnya memberikan fasilitas dan mensupport semua penanganan daripada anak-anak kita yang disabilitas tersebut. Ini posisi selama menjalani masa karantina ini, apakah mereka dicampur dengan orang normal biasa atau bagaimana nih Pak? Oh ya, karena ya bersyukurnya memang kita bertepatan pindah dari zona 1 ke zona 2. Jadi pas di zona 2 kita tim kesehatan dari rumah rawat COVID kita berdiskusi. Karena ini harus penanganan khusus, pengawasan khusus, maka kita bagi 2 klaster ya. Satu klaster kan tenda. Jadi satu tenda ada 4 orang anak yang wanita ya. Kemudian berarti kalau di situ 4 orang berarti ada 6 orang yang pengelolanya. Nah, kemudian di sampingnya 10 orang yang juga pengelolanya. Jadi 2 tenda itu yang berdekatan. Itu untuk yang wanita. Yang laki memang satu tenda kan 1 orang. Yang laki-laki, yang anak laki-laki, dan itu ada 4 orang kalau salah laki-laki yang jadi satu tenda mereka. Di satu tenda kan untuk diawasi. Terus mereka keluar dari mana? Menurut informasi dari pengelolanya ya. Secara detail memang Puskesmas yang melakukan tracking ya. Biasanya dari pengelolanya, ya, kemudian akhirnya ya terjadilah penularan di yayasan tersebut. Yang menjalani masa rawat inap itu positif yang COVID-nya atau yang demam berdarahnya Pak? Oh, semua udah positif COVID, udah konfirmasi positif. Yang dirawat inap maksudnya? Ya, artinya dari 7 anak disabilitas itu konfirmasi positif. Nah, kami coba periksa, ambil darah semua, kemudian tanda-tanda pita ya, termasuk suhu. Nah, nyatanya ada 2 anak yang suhunya tinggi gitu, demam. Nah, akhirnya kita periksakan ke Rumah Sakit Fatmawati ya. Dan menurut kami tim medis kelihatan ini mengarah ke demam berdarah. Tapi kita lihat nanti hasil selanjutnya. Oh, berarti isi 5? Ya, masuk 5. 5. 4 perempuan, 1 laki. Yang digendong tadi Pak, yang kecil itu ya? Yang naik kursi roda. Dok, terkait dengan perawatan nantinya, apakah akan 14 hari atau ada waktu lebih? Oh, sama. Kalau pedoman kan tidak melihat normal atau disabilitas, sama itu kan ya virus kan tidak membedakan sehat atau tidak. Jadi tetap pedoman itu juga kita pantau, kita pakai ya pedoman versi ke-5 Kemenkes ini. Nah, yang penting kan gejala-gejala karena COVID ini yang terpenting kan ya, kita kena orang tanpa gejala ringan. Nah, pada saat mengarah ke sedang
Nah, kita akan siapkan untuk rujukan. Tapi bersyukur memang Fatmawati sudah kerjasama dengan yayasan ini. Jadi kalau ada apa-apa kita ke rumah sakit Fatmawati. Jadi yang bicara masalah Jangan lupa subscribe ya.